Berlatar suasana malam di sebuah bar, seorang gadis bernama Valentina harus mengalami hal yang tak menyenangkan ketika dompet miliknya hampir saja dicuri oleh seorang pria. Beruntung, pencopet itu gagal mendapatkan dompetnya, di mana pacarnya yang bernama Weston pun datang untuk memastikan keadaan Valentina. Diketahui jika mereka berdua di sana adalah turis yang sedang menikmati liburan. Namun sebelum mereka memutuskan untuk kembali ke hotel yang telah mereka sewa, Valentina terlebih dulu mengajak Weston untuk menikmati suasana romantis ditemani keindahan kembang api di pesisir pantai. Esok paginya, Valentina yang bangun lebih awal pun terlihat sangat menikmati keindahan pantai dari atas balkon hotel tiba-tiba dikejutkan dengan Weston yang baru terbangun, di mana mereka tak lama pun sadar jika mereka sudah janji untuk datang ke dermaga mengingat mereka telah membooking sebuah booth untuk melengkapi liburan di sana. Sialnya, karena terburu-buru dengan waktu yang mendesak, Valentina lupa untuk membawa ponselnya dan meninggalkannya begitu saja. Di dermaga seorang pria parubaya mendatangi si pemilik booth dan berniat untuk menyewanya. Namun si pemilik booth yang bernama Ramirez pun menolak dengan halus karena booth-nya sudah terlebih dulu, ada yang menyewa sekalipun pria itu berani membayar 2 kali lipat. Kebetulan di sana ada juga pemilik booth lainnya yang bernama Kane yang bersedia menyewakan booth-nya asalkan dengan harga 2 kali lipat juga. Di mana hal itu pun jelas membuat pria itu senang, karena bisa mengajak anak dan istrinya berlibur dengan perahu di tengah laut. Di sini terlihatlah jika Kane menghalalkan segala cara untuk mendapat uang lebih, karena dia tetap membawa penumpang yang tak memiliki surat izin berlayar sesuai peraturan yang ada di sana. Kane pun lalu segera mempersiapkan kelengkapan kapalnya. Namun entah apa yang sebenarnya telah dilakukan Kane di sana saat terlihat ada tangan yang keluar dari balik lemari yang ada di kapalnya. Tak lama kemudian, seorang petugas penjaga pantai bernama Nico datang menghampiri mereka untuk menyampaikan informasi akan adanya badai di sore hari di mana mereka diminta untuk segera kembali sebelum badai terjadi. Setelah kapal mereka secara perlahan mulai berada di tengah laut, terlihat tingkah yang semakin mencurigakan dari Kane yang mengambil seluruh uang dari dompet yang bukan miliknya, lalu membuang pisau yang berlumuran darah ke laut, di mana hal itu jelas akan mengundang kedatangan hiu yang mencium aroma darah itu. Bersamaan dengan itu, si pria dan istrinya pun memanfaatkan momen liburan itu untuk memancing sekaligus berlomba untuk mendapat ikan terlebih dulu. Yang tak lama setelah itu, joran pancing sang istri pun disambar ikan, yang ternyata umpan mereka disantap seekor ikan hiu kecil. Namun setelah itu, saat itulah sang istri yang melihat suaminya diserang hiu pun meminta Kane untuk membantu suaminya. Namun, alih-alih menyelamatkan penumpang yang menjadi tanggung jawabnya, Kane justru memilih pergi meninggalkan penumpangnya begitu saja. Di sisi lain Weston dan Valentina pun sampai di dermaga, di mana ternyata mereka berdualah yang telah membooking kapal milik Ramirez, dan dengan senang hati Ramirez pun memberikannya pada Weston karena dia memiliki surat izin berlayar. Ramirez pun tak lupa mengingatkan dengan badai yang akan terjadi, dan meminta mereka kembali sebelum sore, serta mencantumkan nomor telepon darurat di dinding kabin jika mereka mengalami masalah. Sampai di tengah laut, mereka bersiap untuk menyelam sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Valentina menyebut jika dia sangat mencintai lautan yang dikenalkan dari sang ayah. Namun, ini akan menjadi pengalaman pertamanya menyelam yang dilakukan bersama pacarnya serta kamera pemberian ayahnya untuk mengabadikan momen istimewa itu.
Sesaat setelah Valentina menyelam terlebih dulu, Weston rupanya menyiapkan kejutan untuk kekasihnya itu dengan menyiapkan sebuah cincin berlian untuk melamar pacarnya di hari bahagia ini. Where'd you go? How'd you get there so fast? Mereka berdua pun menikmati momen kebersamaan yang tak akan bisa dilupakan oleh Valentina, dengan menikmati keragaman biota laut dan terumbu karang. Namun entah kenapa Weston memilih untuk ke permukaan terlebih dulu. Tak lama setelah itu, Valentina baru menyadari jika Weston tak ada di belakangnya, di mana Valentina pun sangat panik ketika melihat seekor hiu mendekat ke arahnya. Beruntung, dia bisa terhindar dari hiu itu dengan bersembunyi di dalam bangkai kapal yang hampir menjadi terumbu karang. Setelah memastikan aman, Valentina segera naik ke permukaan dan menceritakan pada Weston jika dia hampir saja diserang hiu. Namun Weston pun meminta pacarnya itu untuk tak bergerak karena hiu itu rupanya masih mengejar Valentina sehingga Weston pun mencoba mengalihkan perhatian hiu itu agar Valentina bisa segera berenang mencapai kapal. Berhasil selamat dari ancaman hiu, Valentina pun mengungkapkan kekecewaannya karena Weston membiarkan dia menyelam seorang diri. Akan tetapi suasana pun berubah romantis saat Weston mengungkapkan jika dia berniat melamar Valentina hari itu, yang jelas membuatnya sangat bahagia dengan momen yang sudah lama dia nantikan itu, meski cincin yang sudah disiapkan Weston harus jatuh di dasar laut. Dan setelah itu, Will you marry me? menyadari hiu yang masih terus berusaha menyerang mereka, Weston memutuskan untuk menurunkan jangkar kapal agar kapal itu tak terguncang hebat. Namun tepat saat Weston coba menghubungi petugas pengawas pantai, tiba-tiba Valentina yang sempat terbentur cukup keras pun membuatnya tak sadarkan diri. Dan ketika Weston ingin memastikan kondisi pacarnya itu, inilah yang terjadi. Mereka berdua pun terlempar ke laut. Beruntung Weston bisa dengan sigap segera menyelamatkan Valentina yang hampir tenggelam, hingga akhirnya dia pun berhasil membawanya naik ke permukaan tepat di atas kapal mereka yang sudah dalam posisi terbalik. Saat tersadar dari pingsannya itu, Valentina sangat syok ketika mendapati penglihatannya kabur dan jarak pandang yang sangat terbatas yang disebabkan benturan keras pada kepalanya tadi, di mana Weston berusaha menenangkan pacarnya itu sambil terus memastikan seberapa jauh jarak pandangnya. I can't see anything. I'm really scared right now. I can't see you. Dengan kondisi seperti itu, tak mungkin rasanya untuk mereka terus berharap bantuan datang dari kapal yang melintas, hingga Weston memutuskan untuk mengambil HP miliknya yang tersimpan di dalam tas yang ada di kabin kapal mereka yang sudah terbalik itu. It's in the cabin. It's in the cabin underwater. Valentina sebenarnya khawatir jika hiu itu akan kembali datang menyerang mereka. Namun Weston mengatakan jika tak ada cara lain untuk bisa diselamatkan selain menghubungi petugas penjaga pantai, dan hanya meminta Valentina untuk memberi ketukan 3 kali jika ada hiu yang datang mendekat. I need you to tap lightly 3 times on the back of the boat. Tanpa membuang waktu, Weston yang sudah menyelam segera mengambil ransel itu dan berusaha secepat mungkin kembali ke permukaan. Dan tiba-tiba, beruntung, Valentina bisa mengusir hiu itu untuk menjauh meski dalam kondisi penglihatan yang terbatas.
walau akhirnya Weston harus mendapat banyak luka gigitan dari hiu yang menyerangnya tadi. Tak lama kemudian, Weston segera menghubungi penjaga pantai dan menjelaskan apa yang saat ini mereka alami, dan menerangkan titik keberadaan mereka saat itu di mana Nico pun meminta mereka untuk bersabar karena bantuan akan segera datang serta meminta mereka berdua untuk berusaha mencapai daratan terdekat. My rescue team is out right now. I'll have to check both areas. Thank you. Thank you. Okay. Nico lalu segera memerintahkan seorang petugas pantai yang sedang berpatroli bernama Margo untuk menyempatkan menuju lokasi keberadaan Weston dan Valentina, di mana saat itu Margo juga sedang mencari keberadaan kapal Kane yang melakukan panggilan darurat sebelumnya. No, but I'll keep looking. Well, if you find anyone out there, You tell me, and if not, we have to be prepared for anything. Kembali ke Weston dan Valentina yang tak mau terus berdiam diri, terlebih pertanda akan datangnya badai mulai terlihat, di mana Valentina pun lebih memilih untuk mencoba berenang mencapai pulau itu daripada harus mati menjadi santapan hiu tanpa berbuat apapun meski sebenarnya Weston ragu karena jarak pandang Valentina yang terbatas. We weren't in such bad shape. We could swim to it. Valentina, you cannot go out in the water in your condition. Valentina lalu mengikatkan tali yang ada di kapal itu pada pinggangnya dengan maksud dia akan menarik kapal itu saat ia sudah sampai di pulau. Swim as fast as you can. Swim. Belum sempat sampai di pulau, tiba-tiba seekor hiu mulai mendekat, di mana Weston pun mencoba untuk mengalihkan perhatian hiu itu dengan pakaian yang sudah dilumuri darah dari lukanya, sehingga Valentina pun akhirnya berhasil sampai ke pulau itu dengan selamat. Tak lama kemudian Nico kembali menghubungi mereka, di mana Valentina menjelaskan jika dia kini sudah ada di pulau sedangkan Weston masih ada di atas kapal yang tak jauh dari pulau itu. Nico lalu meminta mereka agar berada di posisi yang memungkinkan mereka bisa dilihat dengan jelas sambil terus berkomunikasi dengan Margo. I can't hear you. Hello? I can hear you. We have one person, should be visible on the rocks. The other one is near. Alih-alih menemukan Weston dan Valentina, Margo justru menemukan kapal milik Kane yang terlihat kosong dan menemukan mayat dengan kondisi tak utuh dan mulai membusuk. Margo lalu melaporkan apa yang dilihatnya itu pada Nico dan memperkirakan jika mayat itu adalah mayat Kane, mengingat kondisi mayat yang sudah sulit dikenali. Merasa badai akan segera datang dan berpotensi membuat pulau itu bisa setengah tenggelam, Nico kembali mengabarkan pada Valentina bahwa tim SAR akan melakukan evakuasi dengan helikopter serta meminta Valentina dan Weston agar sabar menunggu. Okay. Thank you. Ketika Valentina berusaha untuk menarik kapal yang dinaiki Weston, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan sesosok pria yang dilihatnya samar-samar, di mana rupanya pria itu adalah Kane yang juga terdampar di pulau itu. Okay. Okay, let's go. Meski akhirnya Kane ikut membantu menarik Weston ke pulau itu yang membuat Weston dan Valentina senang, namun mereka belum tahu siapa sebenarnya Kane dan tak sadar jika mereka dalam bahaya. Yeah, we made it. Setelah saling berkenalan, Weston dan Valentina pun menjelaskan bahwa mereka terdampar di sana setelah kapal mereka mendapatkan serangan dari hiu termasuk juga yang jadi penyebab kaburnya penglihatan Valentina. How did you end up on the island? Di sini, terlihat jika Kane berusaha untuk memperdaya mereka dengan mengarang cerita terkait keberadaannya di pulau itu, di mana Kane menyebut jika dia beserta keluarganya yang sedang memancing untuk menikmati libur harus mendapat serangan hiu yang membuat kapal mereka hancur dan menewaskan kedua orang tuanya serta adik perempuannya. Trying to teach my little sister how to fish. By a fishy shark, probably the same shark. I was holding my little sister in my arms. Kebohongan cerita Kane berhasil membuat Weston dan Valentina simpati, di mana Valentina berusaha menenangkannya bahwa tak lama lagi tim SAR akan datang menjemput mereka dengan helikopter. We're all gonna get out of here. There's a rescue team that knows where we are. Kane yang mendengar hal itu pun mengajak mereka untuk pergi dari sana, tanpa harus menunggu bantuan datang karena pulau itu akan tenggelam oleh air pasang. What do you mean? 2 hours tops before this part of the island is completely submerged.
Valentina sempat terdiam dan mengajak Weston untuk menjauh sejenak dan mengatakan bahwa dia curiga dengan gelagat yang ditunjukkan Kane. Terlebih cerita yang disampaikan Kane seolah dibuat-buat. Namun Weston tetap berpikir positif karena mereka butuh bantuan Kane untuk bisa kembali ke darat secepatnya sebelum pulau itu benar-benar tenggelam sepenuhnya. Without him, we don't have a chance. Singkat cerita, saat Weston dan Kane berusaha mengembalikan posisi kapal yang ditumpangi Weston, Valentina tiba-tiba berteriak histeris saat dia menemukan mayat yang sudah tak utuh yang ternyata Kane mengaku jika itu adalah mayat ayahnya. Melihat hal itu, kecurigaan Valentina pada Kane semakin kuat, terlebih dengan gerak-gerik Kane pun mulai menunjukkan rasa cemas. Valentina lalu menanyakan bagaimana mereka bisa pulang dengan kapal itu jika mereka tak bisa mengembalikan posisinya ke air dengan tenaga mereka yang tak sebanding. Hingga terpikirlah untuk memanfaatkan tenaga hiu yang tadi menyerang mereka, di mana Valentina pun yakin jika hiu itu cukup kuat untuk mendorong kapal itu kembali ke posisinya. Namun, masalahnya adalah mereka harus punya umpan untuk membuat hiu itu mendekati mereka, di mana Kane dengan konyolnya akan menumbalkan mayat ayahnya sehingga dalam hal itu semakin menguatkan keyakinan Valentina bahwa ada yang tak beres dengan diri Kane ini. Dude, tie a rope around my father. That's not right. No, we can do that. We can do that to your father. And I know my father would have wanted me to do this. Setelah selesai mempersiapkan mayat itu sebagai umpan untuk hiu, mereka pun bersiap untuk menjalankan rencana mereka. Dan tak lama kemudian, usaha mereka pun berhasil yang membuat kapal itu tertarik ke lautan lepas, saat hiu itu menyambar mayat yang mereka jadikan umpan. Valentina! I'm coming for you! Tak berselang lama, Nico kembali menghubungi Valentina untuk memastikan keberangkatannya ke pulau. Namun Valentina sempat menolak karena mereka sudah berhasil membuat kapal mereka kembali ke laut berkat bantuan seorang pria. Akan tetapi saat Valentina mengatakan ciri-ciri pria yang mengarah pada ciri-ciri Kane, Nico pun lalu meminta Valentina dan Weston untuk menjauh, di mana rupanya Kane adalah pembunuh sadis yang telah menghabisi satu keluarga dari pemilik kapal yang Margot temukan tadi. Someone killed the owner. He's extremely dangerous. You shouldn't trust him. Okay, let's go. Hingga malam, Weston baru berhasil memperbaiki kerusakan mesin kapalnya dan langsung menjemput Valentina yang masih tertinggal di pulau. Namun karena khawatir kapal akan kembali kandas, Weston meminta Valentina untuk berenang mendekati kapal meski harus menghadapi arus yang kuat dan ancaman hiu yang masih berkeliaran di sana, terlebih lagi jarak pandangnya yang sangat terbatas. Merasa tak tega, Weston akhirnya memutuskan untuk menjemputnya dan meminta Kane untuk ikut mengawasi pergerakan hiu yang bisa saja menyerangnya di antara minim cahaya itu. Setelah berhasil membantu Valentina untuk lebih dekat ke kapal, mereka tak sadar jika hiu itu sudah sangat dekat dari mereka. Dan tiba-tiba, Get on the boat! Get on the boat! mengetahui situasi yang semakin darurat, Kane lagi-lagi menunjukkan sifat egoisnya dengan berniat meninggalkan Valentina yang baru saja kehilangan Weston yang tewas jadi santapan hiu, namun tanpa dia sadari bahwa Valentina berhasil menyelinap. Saat itulah, Valentina pun akhirnya tahu jika Kane adalah pria yang sempat berniat untuk mencopet dompetnya di bar. Terlebih saat Kane tahu bahwa Valentina menginap di hotel yang sebelumnya tak pernah diceritakan Valentina padanya. Sehingga inilah yang terjadi. The search party knows where I am.
Valentina pun akhirnya berhasil menghabisi Kane yang juga harus merasakan sadisnya serangan hiu, di mana kini, Valentina harus berjuang seorang diri di tengah kapal yang perlahan mulai tenggelam itu. Beberapa saat kemudian, ia menemukan cincin yang akan digunakan Weston untuk melamarnya dan untuk mengenang Weston, Valentina memakaikan cincin itu di jari manisnya. Tak lama setelah itu, serangan hiu pun kembali dihadapi dan dengan penuh amarah karena hiu itulah yang telah memangsa pacarnya, Valentina akhirnya berhasil membuat hiu itu tumbang. Setelah semua selesai, Valentina sempat rombang-ambing di lautan lepas dan luput dari pantauan Nico serta Margo yang mencari mereka dari atas pesawat. Namun akhirnya dia berhasil diselamatkan oleh tim SAR. Di akhir film, Valentina yang berduka pasca kehilangan Weston sebagai orang yang dicintainya pun, terus memandangi cincin itu meski kini Valentina sudah tak bisa melihat normal seperti sebelum semuanya terjadi. I do.